Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Bapak IPD Agung Sri Sidi Mantra, Eskom Enkom, selaku dosen pengampu mata kuliah struktur data. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu proyek akhir struktur data 2024, yaitu membuat peta dan GPS sederhana. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Danwari Bima Hamamaifala dengan NIM 24091397007, Nazala Rizky Navia dengan NIM 24091397009, dan saya sendiri, Margarita Nidia Adiningrum, dengan NIM 24091397012. Terdapat beberapa daftar isi kali ini, yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua tujuan, yang ketiga ilustrasi graf, yang keempat source code dan analisis, yang kelima hasil output, yang keenam cara kerja, yang ketujuh perbedaan cara kerja, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Pendahuluan. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong lahirnya berbagai inovasi, khususnya dalam bidang navigasi dan pemetaan digital. Salah satu teknologi utama dalam bidang ini adalah Global Positioning System atau GPS, yang memungkinkan pengguna mengetahui posisi dan menentukan rute perjalanan dengan tingkat akurasi yang tinggi. Dalam konteks informatika, pengembangan aplikasi sederhana berbasis peta dan GPS tidak hanya berguna sebagai latihan praktis dalam pengelolaan data spesial, namun juga sebagai sarana untuk memahami dan menerapkan berbagai algoritma pencarian serta optimasi. Salah satu algoritma yang sangat tepat digunakan dalam penentuan rute tercepat adalah algoritma Dijkstra, di mana ia bekerja dengan mencari jalur dengan bobot minimum dalam graf berbobot dari simpul awal menuju simpul lainnya. Sementara itu, untuk permasalahan yang melibatkan kunjungan ke banyak titik dengan jarak total terpendek, dapat digunakan pendekatan Traveling Salesman Problem atau TSP. Walaupun TSP dikenal sebagai persoalan komputasi yang kompleks, algoritma brute force tetap dapat dimanfaatkan untuk skala kecil, sebagai media pembelajaran dalam memahami konsep optimasi rute. Dengan mengerjakan outlet pembuatan peta dan GPS sederhana ini, kami selaku mahasiswa berkesempatan untuk menerapkan algoritma Dijkstra dan TSP dalam kasus nyata, serta memperdalam pemahaman kami terhadap teori graf, struktur data, dan pengembangan program berbasis lokasi. Selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk memahami dan mengimplementasikan konsep graf dalam konteks pemetaan dan navigasi antar kota dengan menggunakan pendekatan algoritmis. Namun, secara khusus, kegiatan ini bertujuan yang pertama, membangun representasi graf peta, di mana pada praktik kali ini, kelompok kami memodelkan 10 kota sebagai vertex atau simpul dan 30 jalur penghubung sebagai edge atau sisi, sehingga membentuk struktur graf yang berbobot yang mencerminkan konektivitas antar kota. Yang kedua, menerapkan algoritma Dijkstra untuk menemukan jalur tercepat atau berdasarkan waktu tempuh antara dua kota tertentu, di mana hal ini bertujuan untuk melatih pemahaman kami selaku mahasiswa dalam menggunakan algoritma pencarian jalur terpendek pada graf berbobot. Dan yang terakhir yaitu menerapkan algoritma Traveling Salesman Problem atau TSP dengan menggunakan pendekatan brute force untuk menentukan rute optimal yang mengunjungi seluruh kota satu kali dan kembali ke kota asal dengan waktu tempuh minimum. TSP ini bertujuan untuk memperkenalkan konsep permasalahan optimasi dalam graf dan tantangan komputasionalnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Graf ini menggambarkan bagaimana kota-kota di Jawa Timur saling terhubung melalui jaringan jalan. Ini menunjukkan rute langsung yang tersedia antar kota. Angka pada setiap sisi memberikan informasi kuantitatif tentang seberapa jauh jarak antara dua kota yang terhubung langsung. Karena setiap sisi memiliki nilai numerik atau jarak, tidak ada panah pada garis yang menunjukkan bahwa perjalanan dari kota A ke kota B memiliki jarak yang sama dengan perjalanan dari kota B ke kota A. Misalnya jarak Surabaya ke Pasuruan sama dengan jarak Pasuruan ke Surabaya. Kami akan menjelaskan shortcut tentang implementasi graf terkait algoritma Dijkstra's dan TSP Brute Force. Di sini kami menggunakan dua library, yakni HepQ dan Itertus. HepQ di sini berfungsi untuk membuat antrian prioritas atau priority queue dengan elemen terkecil yang akan berada pada indeks 0 atau terdepan. Lalu untuk library Itertools di sini digunakan untuk TSP Brute Force untuk menghasilkan semua kemungkinan permutasi dari urutan kota. Kemudian terdapat fungsi Dijkstra's, terdapat 3 parameter, yakni graph yang bermaksud struktur graph, node awal sebagai kota awal dan node akhir sebagai kota tujuan. Di sini jarak sementara diinisialisasi semua node dengan jarak awal diinisialisasi sebagai infinite atau tak terhingga, kecuali node awal diinisialisasi sebagai 0 karena jarak ke kota dirinya sendiri adalah 0. Lalu node sebelumnya akan menyimpan jejak atau node sebelumnya. Lalu priority queue di sini menggunakan HepQ untuk memilih node dengan jarak terkecil yang akan dikunjungi berikutnya. Node awal dengan bobot 0. Lalu dilakukan while priority queue, yaitu melakukan perulangan HepQ HepPop di sini untuk mengambil dan menghapus elemen dengan nilai terkecil dari priority queue. Kemudian, jika jarak yang baru dihitung lebih kecil atau lebih pendek dari jarak sementara yang diinisialisasi sebagai infinite, maka proses ini bisa dilewati. Kemudian lanjut pada node tetangga. Untuk node tetangga di sini menghitung jarak baru, yang dimana jarak ke node saat ini ditambah dengan bobot. Bobot di sini berasal dari jarak saat ini atau jarak tetangga ke node asal ditambah dengan jarak ke node saat ini, sehingga dijumlahkan lalu disimpan di jarak baru. Kemudian jika jarak baru sebelumnya ini lebih pendek atau lebih kecil dari jarak sementara yang diinisialisasi sebelumnya sebagai infinite, maka akan diperbarui di jarak terpendek dan mencatat jalur yang sudah dilewati di node sebelumnya. Kemudian HepQ.HepPush akan menambahkan ke priority queue untuk diperiksa nantinya. Kemudian pada path diinisialisasi list path untuk menyimpan jalur dari node awal hingga node akhir. Current sama dengan node akhir. Lalu terdapat perulangan selama current bukan node, maka akan menelusuri jejak mundur dari tujuan ke asal. Lalu path insert akan menyisipkan node saat ini dan susun path-nya dari depan. Lalu current untuk memindahkan node sebelumnya ke current atau jalur terpendek. Selanjutnya return path dan jarak sementara, yaitu mengembalikan rute dan jarak total terpendek dari awal ke akhir. Kemudian terdapat fungsi yakni untuk menghitung total jarak sepanjang rute tertentu. Terdapat dua parameter yakni path dan graph. Total jarak diinisialisasi sama dengan 0.
melakukan perulangan setiap I atau kota pada pad yang berisi daftar kota dengan panjang dari pad dikurangi -1. Dikurangi -1 karena indeks awalnya yakni 0. Kemudian mengambil kota pertama dan kota kedua pada pad yang berisi daftar kota. Jika tidak ada koneksi langsung, maka jika kota kedua tidak terdaftar pada graf di kota pertama, maka akan mengembalikan nilai infinite atau tidak valid. Selanjutnya, jika semua kota terhubung, maka akan menjumlahkan bobot dari keduanya dan mengembalikannya kepada total jarak. Kemudian, terdapat fungsi TSP brute force yang memiliki 4 parameter, yakni graf, kota asal, kota tujuan, dan semua kota. Fungsi utama untuk menghitung TSP brute force dari kota asal ke kota tujuan melewati semua kota. Lalu untuk minimal distance atau jarak minimal diinisialisasi sebagai infinite atau tak terhingga. Untuk base path-nya sementara untuk diisi 0 karena akan terisi seiring berlangsungnya sebuah proses. Terdapat intermediate cities, yakni membuat daftar kota perantara yang termasuk kota awal hingga ke kota tujuan. Lalu jika tidak ada kota perantara, maka akan langsung ke jalur langsung. Jika kota tujuan dalam graf kota asal, maka akan mengembalikan jarak dari kota tersebut. Jika sebaliknya, maka akan mengembalikan non atau tidak ada jalur langsung jika kota tujuan tidak ada dalam graf. Lalu selanjutnya, melakukan permutasi memberikan semua kemungkinan urutan kunjungan kota. Lalu, menghitung total jarak untuk current path list menggunakan fungsi menghitung total jarak. Jika jarak ke node saat ini lebih kecil atau lebih pendek daripada min distance yang sebelumnya, yakni isinya infinite atau tak terhingga, maka jarak tersebut akan diperbarui dengan jarak node saat ini. Begitu juga best path atau jarak terbaik akan diperbarui dan digantikan dengan current path list. Selanjutnya, setelah semua permutasi dicoba, maka akan mengembalikan hasil yang terbaik pada best path dan min distance. Pemanggilan input user. Baris ini mendefinisikan sebuah fungsi bernama input user. Fungsi ini dirancang khusus untuk berinteraksi dengan pengguna dan mendapatkan kota asal serta kota tujuan yang ingin mereka dari rutenya. Cities list graph keys. Di sini kita mengambil semua nama kota yang ada dalam graf. Graf universal adalah kamus division, di mana kunci-kuncinya adalah nama kota. Kita mengubah kunci-kunci tersebut menjadi sebuah daftar agar mudah diakses dan didapatkan kepada pengguna. Print menggunakan transportasi mobil, ini hanyalah pesan informasi yang memberitahu pengguna bahwa simulasi atau pencarian rute ini berfokus pada transformasi mobil. Print kota-kota yang tersedia. Baris ini mencetak header sederhana sebelum menampilkan daftar kota yang tersedia. Ini membantu pengguna memahami apa yang akan mereka lihat selanjutnya. For eCity in enumerate. Ini adalah bagian ini untuk menampilkan pilihan kota kepada pengguna. Fungsi ini sangat berguna. Dia akan mengiterasi melalui daftar dan mengembalikan 2 nilai untuk setiap item. Print if satu, kita menggunakan string untuk mencetak daftar kota dengan nomor urut. Kita mendapatkan 1 dari karena indeks digital dimulai dari 0, sedangkan pengguna umumnya lebih nyaman dengan penomoran yang dimulai dari 1. Kota asal non menginisialisasi kota asal sebagai kota tujuan. Kita menginisialisasi variabel kota asal dan kota tujuan dengan nilai non. Ini adalah praktik yang baik untuk memastikan bahwa variabel-variabel ini
memiliki nilai awal sebelum kita mendapatkan input yang valid dari pengguna. Ini juga menandakan bahwa saat ini belum ada kota yang dipilih. While true. Ini adalah loop yang akan terus berjalan sampai pengguna memberikan input yang valid untuk kota asal. Start index, kita meminta pengguna memasukkan nomor kota. Input akan mengembalikan string, jadi kita perlu mengonversinya menjadi integer. If non-start index, ini adalah validasi, kita memastikan bahwa nomor yang dimasukkan pengguna berada dalam rentang indeks yang valid. Jika valid, kota asal akan di-set dan loop digantikan dengan if. Else, jika nomor di luar rentang, kita beri pesan kesalahan. Setiap kedua error jika pengguna memasukkan sesuatu yang bukan angka, misalnya teks, user akan menuju value error. While true melakukan loop atau perulangan untuk meminta user untuk memasukkan angka. Dan index input sebagai variabel yang menyimpan dari input user akan memilih angka. Kota tujuan CPIS menyimpan input user ke dalam index dan diset sebagai kota tujuan. Di kota asal, ini adalah validasi penting untuk menjaga pengguna memilih kota tujuan yang sama dengan kota asal. Secara logis tidak ada yang perlu dicari jika asal dan tujuan sama. Jika sama, kita beri pesan dan minta pengguna memilih lagi. Jika semua validasi berhasil, kota tujuan akan diset dan loop dihentikan. Return kota asal. Akhirnya setelah semua input valid berhasil didapatkan, fungsi ini akan mengembalikan dua nilai, kota asal dan kota tujuan. Nilai-nilai yang nanti akan digunakan oleh bagian lain dari program kita. Selanjutnya yaitu source code fungsi pemanggilan algoritma. Secara keseluruhan, code ini berfungsi untuk mendapatkan input dari pengguna, menghitung jarak terpendek antar kota dengan algoritma Dijkstra, dan menyelesaikan masalah TSP dengan cara yang efisien. Yang pertama yaitu dari graf, di mana graf ini mempresentasikan kota-kota atau node dan jarak antar kota atau bobot. Graf ini untuk representasi dari graf bobot. Selanjutnya untuk graf daftar semua kota, di situ terdapat daftar semua kota dari Surabaya hingga Trenggalek, di mana kita bisa membuat daftar baru bernama semua kota yang berisi semua nama kota dari graf. Dan semua nama kota itu menggunakan algoritma TSP. Selanjutnya terdapat ambil input kota asal dan tujuan satu kali, kota asal, kota tujuan. Di mana untuk kota tujuan itu, kita mengambil input user atau graph yang memanggil untuk mendapatkan kota asal dan tujuan dari user. Kemudian kita menyimpannya di variabel kota asal dan selanjutnya ke kota tujuan. Terdapat dua print, di mana print yang pertama itu dari algoritma Dijkstra-nya, itu mencetak garis pemisah dan judul untuk hasil algoritma. Sedangkan untuk yang print mencari jalur terpendek dari kota asal ke kota tujuan, itu kita melakukan output ke terminal dan juga memanggil fungsi Dijkstra. Dan untuk print yang kedua itu, kita juga bisa mencetak pesan informasi tentang pencarian jalur terpendek dengan algoritma Dijkstra. Dan pada path Dijkstra, total jarak Dijkstra, di situ kita dapat memanggil fungsi Dijkstra dengan graf, kota asal, dan kota tujuan sebagai argumen. Selanjutnya yaitu if total jarak Dijkstra sama dengan float infinite. Jika total jarak sama dengan infinite, maka kita dapat mencetak tidak ada jalur yang ditemukan dari kota asal ke kota tujuan. Pada code ini kita dapat menghasilkan
bahwa kita bisa mencetak pesan kalau jalur tersebut tidak ditemukan. Selanjutnya pada else print jalur tercepat, kita dapat mencetak jalur tercepat dengan panah sebagai pemisah antar kota, di mana print F sama dengan total jarak tempuh yang nantinya dapat dicetak melalui Dijkstra tersebut. Selanjutnya yaitu print TSP brute force mengunjungi semua kota, dan print mencari rute terbaik dari kota asal ke kota tujuan yang mengunjungi semua kota satu kali. Di situ kita akan mengunjungi semua kota lain satu kali dan akan mencetak pesan informasi tentang pencarian rute TSP. Di situ terdapat base TSP path, min TSP distance, di mana TSP brute force yang berisi graf kota asal, kota tujuan, dan semua kota, kita akan memanggil fungsi TSP brute force tersebut dengan graf, dilanjut dengan kota asal, kota tujuan, dan daftar semua kota. Selanjutnya, if min TSP distance float infinite, apabila jarak TSP dengan jarak infinite, maka kita dapat mencetak bahwa kita tidak dapat menemukan rute yang valid. Maksudnya rute yang valid ini dari kota asal ke kota tujuan yang mengunjungi semua kota. Lalu terdapat else, print rute terbaik. Jika minimal jarak TSP tidak sama dengan infinite, maka akan menghasilkan output berikut. Print total jarak tempuh, maka akan menghasilkan output if name sama dengan main. Kode di dalam blok ini hanya dieksekusi ketika script dijalankan secara langsung. Dan kita juga dapat menjalankan semua algoritma dari program fusi tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya kami akan mencoba menjalankan kode tersebut. Di sini kami menggunakan transportasi mobil. Terdapat daftar kota. Di sini kita memilih kota asal yakni Surabaya atau 1. Dengan kota tujuannya yakni 4 yaitu Probolinggo. Di sini pada Dijkstra algoritma terdapat output saat kita memilih kota Surabaya menuju kota Probolinggo menghasilkan jarak sepanjang 99 km. Lalu untuk TSP brute force, di sini melewati beberapa rute terbaik yaitu Surabaya, ke Sidoarjo, Kediri, ke Tulungagung, ke Trenggalek, ke Blitar, ke Malang, ke Pasuruan, ke Lumajang, dan yang terakhir yakni Probolinggo. Apabila ditotal seluruh jarak dari Surabaya menuju Probolinggo yakni 50,59 km. Lalu untuk percobaan kedua, di sini kota asal yakni Sidoarjo atau nomor kedua, dengan kota tujuan 9 yakni Tulungagung. Di sini menampilkan bahwa mencari jalur terpendek dari Sidoarjo ke Tulungagung, jalur tercepatnya yakni Sidoarjo melewati Kediri lalu berakhir Tulungagung dengan total jarak tempuh yakni 176 km. Lalu pada hasil TSP brute force dari Sidoarjo menuju Tulungagung melewati beberapa rute terbaik yakni Sidoarjo ke Surabaya, ke Pasuruan, ke Probolinggo, ke Lumajang, ke Malang, ke Blitar, ke Kediri, ke Trenggalek, ke Tulungagung dengan jarak tempuh sepanjang 502 km. Lalu untuk percobaan yang ketiga, di sini kota asal kita masukkan 5 atau ke Lumajang dengan kota tujuan yakni 3 yakni Pasuruan. Di sini output menampilkan dari kota Lumajang hingga ke Pasuruan dengan jalur tercepat melewati Probolinggo dengan jarak tempuh yakni 83 km.
Untuk TSP brute force yang ini mengunjungi semua kota, hasil output dari Lumajang menuju Pasuruan dengan mengunjungi semua kota, yakni Lumajang, ke Probolinggo, ke Sidoarjo, ke Surabaya, ke Kediri, ke Tulungagung, ke Trenggalek, ke Blitar, ke Malang, dan tiba pada kota tujuan yakni Pasuruan dengan menghasilkan jarak tempuh 528 km. Untuk cara kerja algoritma Dijkstra yang bertujuan untuk menentukan jarak terpendek dari satu titik asal ke satu titik tujuan dalam sebuah graf. Cara kerja Dijkstra yakni menginisialisasi jarak yang semua di jarak kota diset tak terhingga kecuali kota asal yang diset 0. Lalu untuk priority queue, antrian yang menyimpan node dengan jarak terkecil di urutan paling depan, untuk memastikan bahwa selalu memproses node terdekat berikutnya. Lalu selanjutnya melalui looping proses, selama antrian tidak kosong, mengambil node dengan jarak terkecil, lalu memeriksa semua tetangganya atau kota yang bisa dijangkau langsung. Selanjutnya yakni relaksasi, menghitung jarak baru dari node asal ke tetangga. Jika jarak baru lebih pendek daripada jarak sebelumnya, maka kita update nilai, jarak, dan simpan jejak di node sebelumnya. Kemudian jejak jalur atau path. Setelah semua node selesai dihitung, kita bisa menelusuri kembali dari tujuan ke asal melalui jejak node sebelumnya untuk mendapatkan rute terpendek. Untuk contohnya, yakni dari Surabaya ke Probolinggo, langsung ditemukan jarak terpendeknya yaitu 99 km. Lalu algoritma TSP brute force yang bertujuan untuk menemukan rute terbaik untuk mengunjungi semua kota satu kali dan berakhir di kota tujuan. Untuk cara kerjanya, mengambil semua kota dan menentukan kota asal dan kota tujuan. Sisanya adalah kota-kota perantara. Selanjutnya, permutasi semua kota perantara. Menggunakan iteratus permutasi untuk menghitung semua urutan kemungkinan mengunjungi kota perantara. Lalu proses selanjutnya yakni loop semua permutasi. Untuk setiap permutasi, hitung total jaraknya dan dimasukkan ke fungsi menghitung total jarak. Lalu, simpan yang terbaik. Jika rute saat ini lebih pendek dari sebelumnya, maka disimpan sebagai best path. Untuk hasil akhir, setelah semua kombinasi diperiksa, mengembalikan rute terbaik dan total jaraknya. Untuk contoh output TSP dari Surabaya ke Probolinggo, yakni rute terbaik mengunjungi semua kota dari Surabaya sampai ke Probolinggo dengan total jarak 559 km. Perbedaan cara kerja algoritma Dijkstra dan TSP brute force. Tujuan dari algoritma Dijkstra yaitu menentukan jarak terpendek dari satu titik asal satu titik ke tujuan tertentu. Sedangkan algoritma TSP brute force menemukan rute terpendek yang mengunjungi semua kota satu kali dan kembali ke tujuan akhir. Pendekatan dari algoritma Dijkstra yaitu greedy, memproses node dengan jarak terkecil terlebih dahulu. Sedangkan algoritma TSP brute force yaitu kombinatorial, mencoba semua kemungkinan rute atau permutasi. Kompleksitas waktu algoritma Dijkstra. Efisien, rata-rata O, V plus E, log V dengan priority Q. Sedangkan untuk algoritma TSP brute force yaitu sangat mahal. Big O, N, karena menghitung semua permutasi kota. Hasil dari algoritma Dijkstra yaitu jalur tercepat dari satu kota ke kota lain. Sedangkan untuk algoritma TSP brute force yaitu rute optimal mengunjungi semua kota satu kali. Penggunaan umum dari algoritma Dijkstra sendiri yaitu sistem navigasi, GPS, routing jaringan, game path binding. Sedangkan untuk algoritma TSP brute force sendiri perencanaan perjalanan wisata, logistik, distribusi barang. Setelah kota yang terlibat untuk algoritma Dijkstra sendiri yaitu hanya dua, kota asal dan kota tujuan. Sedangkan untuk algoritma TSP brute force semua kota harus dikunjungi. Contoh output dari algoritma Dijkstra yaitu
dari kota Surabaya ke Probolinggo yang memakan jarak 99 km. Sedangkan untuk algoritma Best-Brute dari kota Surabaya menuju kota-kota lain yang dekat yang terlebih dahulu yang diakhiri dengan kota Probolinggo dengan total jarak 959 km. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari implementasi dan analisis algoritma Dijkstra serta TSP Brute Force dalam pemetaan rute antar kota, dapat disimpulkan bahwa kedua algoritma ini memiliki perbedaan mendasar dari segi tujuan, pendekatan, dan efisiensinya. Algoritma Dijkstra menggunakan pendekatan greedy yang efisien untuk menemukan jalur tercepat antara dua kota dalam graf berbobot. Sehingga algoritma Dijkstra sangat cocok digunakan dalam aplikasi real-time seperti sistem navigasi GPS. Sementara untuk algoritma TSP Brute Force bertujuan untuk menentukan rute optimal yang mengunjungi semua kota satu kali dan kembali ke titik awal. Di mana kita pada TSP Brute Force ini menggunakan pendekatan kombinasional yang kompleks dan hanya cocok untuk skala kecil karena memiliki kompleksitas waktu, big O, and permutasi. Dalam praktiknya, Dijkstra mampu memberikan solusi cepat dan akurat, seperti contohnya jalur dari Surabaya ke Probolinggo, kita hanya dapat menempuh jarak sebanyak 99 km. Sedangkan apabila kita menggunakan TSP Brute Force, kita memberikan solusi optimal dengan mempertimbangkan seluruh kota, namun hasil yang dihasilkan itu akan menjadi lebih panjang, yaitu sebanyak 559 km untuk rute yang sama dari Surabaya ke Probolinggo. Sehingga melalui proyek ini, kami sebagai mahasiswa tidak hanya mempelajari perbedaan karakteristik kedua algoritma, namun juga dapat memahami penerapan struktur data graf berbobot, priority queue, dan algoritma pencarian serta optimasi dalam konteks nyata seperti contoh logistik, perjalanan wisata, dan juga sistem navigasi. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa kelompok kami paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dalam penyampaian. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.